Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa struktur, yang mana sudah dibagi menjadi beberapa bagian penjelasan. Penjelasan pertama itu adalah deskripsi analisa struktur. Jadi nanti di deskripsi analisa struktur, saya akan menjelaskan apa sih analisa struktur itu, dan juga menjelaskan bagan alur dari menganalisa suatu struktur. Kemudian ada elemen struktur. Nah, elemen struktur itu nanti saya akan memberikan contoh-contoh elemen-elemen yang berada pada konstruksi suatu bangunan dan juga menjelaskannya. Kemudian yang ketiga itu ada tipe struktur. Nanti tipe struktur itu saya akan memberikan contoh-contoh tipe struktur yang akan ditinjau dalam suatu analisa ataupun tipe-tipe struktur yang ada di sekitar kita dan sering kita lihat. Kemudian ada pembebanan struktur. Nah, untuk pembebanan struktur itu saya akan memberikan suatu contoh-contoh pembebanan. Nanti pembebanan ada dibagi beberapa jenis pembebanan yang mana juga sering kita lihat. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian ada tipe-tipe peletakan. Nah, tipe-tipe peletakan ini juga berkaitan dengan analisa struktur. Kenapa? Karena nanti tipe peletakan itu akan dianalisa uh, kekuatan atau momennya di analisa struktur. Dan saya juga akan memberikan contoh tipe-tipe peletakan apa saja yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda itu berkaitan dengan perhitungan di analisa strukturnya. Nanti saya akan memberikan contoh dan juga penjelasannya. Dan yang terakhir itu jenis model pembebanan. Nah, jenis model pembebanan itu juga berkaitan dengan perhitungan dalam analisa strukturnya. Dan nanti di akhir sesi pembelajaran, saya juga akan memberikan contoh soal untuk bagaimana menghitung analisa struktur dengan elemen-elemen yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk sub pertama, kita akan mengetahui lebih jauh mengenai deskripsi dari analisa struktur. Jadi, apa sih analisa struktur? Analisa struktur sendiri itu merupakan prediksi kemampuan struktur yang menerima pembebanan luar, baik berupa beban struktur, perubahan jenis perletakan, maupun perubahan suhu. Nah, untuk menganalisis struktur dengan benar, itu diperlukan permodelan tertentu yang dapat menggambarkan bagaimana batang struktur dan perletakan itu terhubung. Dan nanti berikut saya akan memberikan alur bagan dalam menganalisis suatu struktur konstruksi. Lanjutkan tadi, yaitu saya akan menunjukkan alur bagan dari analisa struktur. Karena ya dalam konstruksi analisa struktur itu tidak boleh ditinggalkan, karena itu penting. Nah, berikut adalah bagannya. Nah, untuk pada bagan di samping itu terlihat ada fase pertama, yaitu fase perencanaan. Jadi kita itu fase perencanaan itu juga terdapat perhitungan perencanaan seperti nanti kita akan membuat sambungannya apa, kemudian juga bagaimana struktur dan material yang akan dipakai, itu ada di fase perencanaan. Kemudian setelah sudah dari fase perencanaan, kita bisa ke fase kedua, yaitu desain struktur awal. Nah, desain struktur awal ini dari perhitungan tadi, dari perencanaan-perencanaan tadi, kita akan merealisasikan ke dalam suatu desain struktur. Itu biasanya menggunakan aplikasi berbasis BIM, yaitu seperti AutoCAD, Revit, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada estimasi beban. Nah, estimasi beban itu adalah memberikan pembebanan yang mana itu juga dihitung bebanannya dan dimasukkan ke dalam uh, tadi desain yang telah direalisasikan, desain awal yang telah direalisasikan. Nah, biasanya itu menggunakan aplikasi SAP 2000 atau ETAPS. Setelah semua dimasukkan, semua estimasi bebannya sudah, kemudian kita akan menganalisa strukturnya. Apakah struktur ini kuat menahan beban-beban yang telah diberikan tadi. Nah, apabila strukturnya itu tidak bisa menahan atau tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada, itu kita akan harus mengulang kembali desain strukturnya. Pertama, kita harus mengulang kembali desain strukturnya, memperbaikinya, kemudian kita juga mengestimasi bebannya kembali dan memasukkannya ke dalam struktur. Nah, apabila
sudah kita revisi dan memenuhi persyaratan, itu kita bisa memfollow up ke fase konstruksi, yaitu fase pembangunan perencanaan kita awalan lagi. Seperti itu. Nah, itu merupakan alur atau ya bagan atau alur konstruksi, analisa konstruksi yang akan kita lakukan apabila kita menganalisa suatu struktur. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, subbab yang kedua adalah mengenai elemen struktur. Jadi elemen struktur merupakan ya komponen-komponen yang sering kita lihat atau menjadi suatu nanti berhubungan dengan tinjauan analisa struktur yang akan dihitung. Nah, elemen yang pertama itu adalah ikatan angin atau tie rod. Ya, ikatan angin ini atau tie rod ini merupakan struktur elemen ramping yang tujuannya itu untuk menahan gaya tarik gitu. Dan yang kedua, elemen struktur yang kedua itu adalah balok. Nah, balok ini merupakan elemen struktur yang menerima beban tegak lurus terhadap sumbu longitudinalnya. Nah, ini balok. Nanti tuh balok itu akan dibagi menjadi dua, yaitu balok induk dan juga balok anak. Seperti itu. Nah, kemudian elemen struktur yang ketiga yaitu adalah kolom. Nah, kolom sendiri itu merupakan elemen struktur yang menerima beban sejajar atau beban asial terhadap sumbu longitudinalnya. Nah, kolom sendiri itu biasanya dia tuh akan menyambung dengan balok induk. Kemudian ada yang keempat, yaitu elemen struktur yang keempat adalah pelat. Pelat sendiri itu merupakan elemen struktur tipis yang menahan beban tegak lurus terhadap permukaannya. Jadi pelat itu sebenarnya bisa dilihat dari portal. Nanti pelat itu merupakan gabungan dari kolom dan juga induk. Seperti itu. Nah, saya akan memberikan gambar contohnya. Nah, dalam gambar ini, balok itu yang ada sebelah sini. Nah, biasanya kan kolom itu akan menyambung dengan balok induk. Nah, apabila dan selanjutnya itu adalah pelat. Nah, pelat itu bisa dilihat dalam gambar. Pelat itu merupakan gabungan dari balok dan juga kolom yang akan membentuk portal dan pelatnya itu ada di atasnya. Seperti itu. Untuk sub bab yang ketiga itu merupakan tipe-tipe struktur. Jadi tipe-tipe struktur apa saja yang dapat kita lihat dalam bisnis sehari-hari dan juga berkaitan dengan nanti analisa struktur. Untuk tipe struktur yang pertama, yaitu ada tipe struktur rangka batang. Nah, tipe struktur rangka batang itu merupakan struktur ramping yang disusun secara triangular. Nah, rangka batang ini tuh bisa sering kita lihat yang mana menjadi konstruksi dari suatu jembatan ataupun yang biasanya nih pulang kampung naik kereta itu tuh juga sering melihat jembatan untuk lintasan kereta yang memakai rangka batang ini. Seperti itu. Nah, berikut saya akan memperlihatkan detail struktur rangka batang. Nah, untuk struktur rangka yang selanjutnya itu ada struktur kabel dan juga struktur lengkung. Nah, struktur ini biasanya digunakan untuk bentang yang panjang. Struktur kabel itu berfungsi biasanya untuk menahan gaya tarik, sedangkan struktur lengkung itu untuk menahan gaya tekan. Dan biasanya digunakan untuk struktur jembatan. Nah, ini yang merupakan gambar dari struktur kabel lengkung. Dan juga saya akan memberikan contoh jembatan yang menggunakan struktur kabel dan struktur lengkung. Seperti berikut. Untuk tipe struktur selanjutnya itu adalah struktur portal. Nah, portal itu pada umumnya digunakan untuk struktur bangunan yang terdiri dari tadi ada balok, ada pelat, dan juga ada kolom yang saling terkoneksi. Nah, seperti ini pada gambar.
Dan pelat itu pada gambar portal di samping yang paling atasnya yang seperti ini itu merupakan pelat, kemudian dan juga balok, kemudian yang seperti ininya itu merupakan kolom dan itu bisa dilihat pada gambar di samping. Dan ini biasanya juga nanti dalam analisa struktur selanjutnya kita akan menganalisa suatu portal. Jadi ada yang portal bergoyang, dan ada portal diam. Itu akan dianalisis juga dalam analisa struktur selanjutnya. Kemudian eh, tipe-tipe struktur yang terakhir itu adalah struktur permukaan atau cangkang. Jadi struktur ini itu mempunyai ketebalan minimum dan pada umumnya diberikan penutup cover yang berfungsi menahan beban tarik. Nah, struktur permukaan cangkang itu bisa kita lihat contohnya seperti gambar di samping dan kita juga bisa melihat struktur cangkang yang sudah menjadi em, apa namanya sudah menjadi bangunan yang sering kita lihat itu di keong emas misalnya itu kan berbentuknya cangkang. Untuk yang selanjutnya adalah pembebanan struktur. Itu ada beberapa jenis pembebanan. Nah, beban dalam struktur itu terdiri yang pertama itu adalah beban mati. Yang mana beban mati ini merupakan beban yang membebani struktur tersebut secara permanen. Seperti elemen-elemen struktur yang telah saya sebutkan itu merupakan em, termasuk beban mati. Yang mana itu akan membebani struktur secara permanen seperti kolom, balok, pelat, lantai, mekanikal dan elektrikal, dan juga plumbing. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui berat jenisnya dalam perhitungan nanti perencanaan maupun analisa struktur, kita biasanya menggunakan atau melihat dari SNI 1727-1989 yang mana komponen-komponen beban matinya sudah ada dan juga berat jenisnya juga sudah ada. Seperti itu. Nah, itu merupakan beban mati. Untuk pembebanan struktur selanjutnya itu adalah beban hidup. Kalau beban hidup itu beban yang tidak secara permanen eh, yang akan membebani struktur. Jadi dia nggak permanen untuk membebani struktur dan bisa berpindah. Seperti contohnya adalah aktivitas manusia yang ya kan manusia keluar masuk gedung itu kan tidak permanen. Kemudian juga ada perabotan, perabotan kan bisa dipindahkan, dipindah-pindahkan. Habis itu juga mesin. Jadi tidak permanen yang dalam suatu gedung itu atau bisa dipindahkan itu termasuk beban hidup. Nah, ini bisa untuk beban hidup, pendistribusian beban hidup bisa dilihat pada tabel, kan? Di kursi, panggung, lantai podium, ruang komputer, ruang kantor, itu termasuk beban hidup dan juga mempunyai, sudah tertera juga em, beratnya dalam tabel tersebut dalam SNI, jadi tidak perlu repot-repot. Kalau dalam perencanaan, untuk perencanaan kita tinggal melihat SNI saja dalam hitungan. Kemudian adalah beban jembatan dan juga beban angin. Jadi beban-beban ini yang membebani jalan raya atau jembatan. Contohnya adalah truk bermuatan. Jadi nanti juga dalam membuat jalan kita juga akan menganalisis pembebanannya. Itu ada berapa truk yang akan lewat di sini. Terus eh, jalan ini tuh akan direncanakan atau dibuat untuk kendaraan khusus kah? Yang mana yang bermuatan banyak tronton, truk, yang biasanya jalannya itu juga akan berbeda dari jalan. Nah, seperti kalau di pelabuhan, pelabuhan-pelabuhan impor yang mana eh, kendaraan atau truk bermuatannya itu sangat-sangat besar. Kemudian juga ada beban angin, yang mana beban angin itu berubah menjadi energi kinetik yang akan membebani struktur. Jadi nanti ada pembebanan angin tepi, windward, moonward, seperti itu. Besar beban angin itu berdasarkan kecepatan angin dan kepadatan seperti pada gambar ini. Dan itu untuk perencanaan pembebanan atau perhitungan estimasi pembebanan itu biasa menghitungnya itu menggunakan SNI dilihat. Dan selanjutnya adalah beban salju. Nah, beban salju ini biasanya ada di negara-negara yang mempunyai 4 musim, ya, yang mana bebannya itu akan membebani beban atap struktural.
Kalau Indonesia tidak ada salju, jadi tidak usah dihitung. Kemudian ada beban gempa. Nah, beban gempa itu adalah beban yang terjadi akibat pergeseran lempengan bumi yang mengakibatkan tanah bergerak dan bangunan di atasnya itu menjadi terdeformasi. Yang mana akan mengubah struktur akan mengubah struktur dari konstruksinya. Itu yang tadinya seperti pada gambar yang pertama, pada gambar yang pertama, ya, itu akan berdeformasi jadi seperti ini karena menerima eh, pembebanan atau getaran yang mana akan mengakibatkan deformasi pada suatu konstruksi. Seperti itu. Kemudian untuk subbab yang selanjutnya mengenai tipe-tipe perletakan yang sering dipakai dalam untuk tinjauan dalam analisa struktur. Nah, untuk tipe-tipe perletakannya, yang pertama itu ada perletakan roll. Jadi perletakan roll ini merupakan peletakan yang hanya dapat menghasilkan satu jenis reaksi atau arah vertikal. Jadi dia hanya bisa menahan satu gaya yaitu secara vertikal atau beban vertikal. Yang mana beban itu terpusat misalnya ada balok, nah itu dia terpusat dalam satu aja secara vertikal atau tegak lurus. Seperti itu. Kemudian untuk peletakan kedua yaitu adalah peletakan sendi atau peletakan pin. Jadi peletakan sendi ini tuh bisa menahan dua gaya, yaitu secara vertikal atau tadi yang terpusat atau tegak lurus dan secara horizontal. Jadi dia lebih kuat daripada peletakan roll. Seperti ini merupakan gambarnya. Kemudian perletakan yang ketiga yaitu perletakan jepit. Nah, kalau perletakan jepit ini bisa menahan tiga gaya, yaitu adalah gaya vertikal, tadi ada gaya terpusat, habis itu ada gaya horizontal, dan juga momen gaya. Jadi perletakan jepit ini merupakan perletakan yang lebih proper dari ketiga peletakan. Seperti untuk yang selanjutnya adalah em, perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda sendiri ini diperlukan dalam perhitungan analisis struktur. Jadi, perjanjian tanda itu ada tiga, yaitu aksial, geser, dan juga momen. Nah, apabila kalau yang gaya aksial itu saling menarik, itu eh, merupakan plus atau positif. Nah, apabila itu dia saling menekan, itu merupakan tanda dari negatif. Seperti itu. Itu untuk yang aksial. Kemudian, apabila untuk gaya geser, nah, gaya geser sendiri itu ditandai dari searah jarum jam. Apabila dia searah jarum jam, untuk yang gambar pertama yang atas, itu berarti dia positif perjanjian tandanya. Apabila dia berlawanan dengan arah jarum jam, itu dikatakan perjanjian tanda negatif. Nah, itu untuk gaya geser. Selanjutnya adalah momen. Jadi kalau momen, apabila dia juga itu em, arahnya ke atas atau seperti pada gambar, itu perjanjian tandanya adalah positif. Apabila yaitu ke bawah seperti yang pada gambar, itu perjanjian tandanya adalah negatif. Untuk yang terakhir adalah jenis model pembebanan. Nah, tadi kan diberikan jenis-jenis pembebanan. Ada beban mati, beban hidup, habis itu ada beban angin, beban gempa. Nah, kemudian kalau ini adalah jenis pemodelan pembebanannya yang mana tadi diestimasi beban yang akan diberikan kepada strukturnya. Ya, jadi jenis mode pembebanan yang pertama itu ada beban merata. Kalau beban merata bisa dilihat pada gambar. Nah, kalau beban merata itu eh, dia diberikan dalam ke dalam baloknya secara merata dari ujung balok ke ujung balok itu diberikan beban dan biasanya dalam soal
itu seperti ini di gambarnya. Nah, kemudian eh, jenis model pembebanan yang kedua itu ada beban terpusat. Nah, kalau pada soal biasanya berada di tengah-tengah beton, di tengah-tengah balok, seperti itu. Nah, selain kedua jenis beban tersebut, itu juga ada pula beban angin, beban gempa tadi ya, beban termal, beban bergerak, dan beban kejut. Tapi untuk dianalisis yang biasanya dianalisis dalam soal itu tadi bentuk-bentuknya seperti ini beban merata dan juga yang ini beban terpusat.